Selamat mampir di warung warga lokal yang suka-suka. Mohon maaf, salah mas, salah. Enggak dong, bener dong. Enggak, ini bukan acara ini kan? Nggak tahu. Ya kan mungkin berhubung saya sudah ditinggalkan oleh partner saya sebelumnya, Oh, curhat. yang di channel sebelah. Jadi nggak apa-apa dong, maksudnya melepas kerinduan aja. Curhat dong Mama Dede. Enggak. Oke, sebelumnya gua Rian, gua di Local Pride. Yoi, Yes. hari ini kita sedang berada di acara Local Pride. Ini sebuah acara sebenarnya yang apa ya? Bisa dibilang gebrakan baru ya di dunia per podcastan mungkin. Wow. Kita sedang berada di salah satu acara yang mungkin bisa menjadi gebrakan baru di Kota Pangkal Pinang, tapi mungkin bisa di Bangka Belitung. Uish. Oke, kawan bubble-ku, gua sekarang sudah bersama kita bersama Sento R&B. Hey, Sehat, Sen? halo. Alhamdulillah. Oke, mantap, Sen. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Sebenarnya kita mau pura-pura nggak kenal atau gimana ini? Kayaknya kita baru ketemu tadi 2 jam. Pura-pura aja baru ketemu Pura-pura tadi ya. ketemu tadi. Oke, sebenarnya gua sih bingung sebenarnya, Sen. Yes. Soalnya kalau pas Bingung tadi kenapa kan tuh? di briefing kan, maksudnya pas kemarin di telepon tuh kan. Aha. Oke, Mas Aryan, kita ada program baru namanya tuh Local Pride. Ini pokoknya panjang banget, ada produser yang nggak tahu siapa namanya, itu nelpon panjang ngejelasin acara. Oke, ready. Jadi yang di interview siapa, Bang? Ini Senso R&B. Gimana perasaannya, Pak? Biasa aja sih. Karena kawan bubble-ku Sento. Jadi panggilannya Sento ya? Bebas deh, Pak. Nama artisnya Asal jangan Agung aja. Apalagi- orang maksudnya. apalagi beda gentur ya? orang. Janganlah. Iya, beda orang itu. Soalnya kalau bubble-ku Sento R&B ini kita tuh udah kenalnya dari zaman kapan ya? Coba Masih segini lah ya. Iya. Makanya kita punya kesamaan sebelumnya, kita punya Yes. kesamaan ini dikarenakan pada zaman SD dulu kita masih segini. Masih segini tingginya lah. segini. Kita tuh udah main bola Main siang-siang ya. Main apa lagi kita ya? Pokoknya yang Mancing. berhadapan dengan terik matahari, Yes. kita jajal semuanya. Yes. Jadi Laskar Pelangi itu duluan kita sih. Iya, pokoknya anak-anak kecilan di Laskar Pelangi itu Yes. belum ada apa-apanya sama kita. Belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Ma? Jam berapa? Jam 1 siang Jam kita 1 siang udah kick off. selesainya pas beduk Asar. maghrib dong. Pokoknya itu sebenarnya gua sama Sento ini udah temenan. Gua sama Sento ini, sorry maaf. Ya, nggak Gua sama apa-apa. Sento ini udah temenan dari zaman SD. Dari zaman Kita SD. tuh, tapi zaman SD itu pokoknya SD kita sering main bola bareng. Kita nggak officially temenan, officially. Nah, kita ketemu cuma di rumput hijau aja. Yes. Di turnamen-turnamen gede kan. Maaf, kita atlet dulunya. Iya, makanya habis itu ngilang ya, Sen ya. Ketemu lagi itu Zaman-zaman SMA. Udah SMA. Soalnya SMP itu kan kalau kita kan Sungai Liat tuh. Iya. Di favoritnya itu di SMP 1. Nah, senternya ini di SMP 2, jadi kita nggak ketemu. Dia Yes. gagal masuk Dia SMP favorit ya. SMP favorit untuk kawasan-kawasan timur. Belah sana kalau di luar negeri Pesisir. tuh Miami lah. Dia di Kawasan Miami. pesisir. Kalau aku di Pinggir-pinggir pantai kan? Iya, kalau saya di Washington. Jadi di pusat. Makanya pas zaman SMA ketemu lagi, oh ini Sentor udah kenalan kan. Ini dan ternyata sekarang ini Sento R&B ini adalah Seorang. seorang Jeng. ada sesuatu seonggok. Enggak seorang musisi yang bisa dibilang terkenal lah. Yang bisa dibilang nggak bisa dibilang, emang udah terkenal sih dari sananya kan. Amin. Sento R&B ini adalah musisi R&B yang base-nya di Bandung ya. Base-nya di Bandung. Sento ya. Base-nya di Bandung. Udah berapa tahun itu di Bandung? Di Bandung berarti udah 11 tahun. Nah, itu bayangin. Sento ini seorang musisi udah 11 tahun ya? Udah 11 tahun. Iya, nggak kerasa ya? Nggak kerasa, Ternyata Pak. kita dari 2010 ya di Bandung. Nggak kerasa, Pak. Makanya kaget juga kan. Tapi gua sama Sento ini bisa dibilang pernah lost kontak. Gua duluan
pulang ke Bangka, Yes. Sentot masih tetap melanjutkan karirnya di Bandung. Nah, Betul. yang harus kita cari tahu, sebenarnya gue juga penasaran nih alasannya kenapa. Kan informasi aja buat kawan Bubbleku, Sento ini dulunya tuh penyanyi festival. Festival band. Sebenarnya kita zaman-zaman SMA dulu kan, zaman-zaman di SMA Sen ya. Yep. Jadi ada festival band antar pelajar kayak gitu. Yes. Nah, Sento ini gue mau kalau mau muji juga nanti kegeeran kan orang. Tapi bener Sento ini bisa dibilang pas zaman SMA 2010 2007 sampai 2010 itu bisa dibilang vokalis paling berbahaya di Bangka. Tahu aja. Iya. Itu sombong ya. Di sini boleh ngomong jorok nggak sih? Jangan. Oh jangan. Oh nggak boleh ya? Gue baru ngomong nggak boleh berarti. 2007 sampai 2010 itu Sento ini bisa gua ini jujur dari dalam lubuk hati yang paling dalam, Sento ini merupakan vokalis yang sangat berbahaya. Soalnya Amin. dari 2007 kalau ada festival band antar sekolah, antar SMA sudah bisa dipastikan tidak ada orang lain lagi yang bandnya juara satu sama yang dapat vokalis the best vokalis. Udah. Amin. Gue masih inget tuh kalau zaman SMA dulu ini gue cerita sebentar ya. Ya sedang nggak apa-apa Siap, kan? nggak apa-apa, Kita nggak reunian dulu, kita reunian dulu. Yoi. Walaupun kita temenan dekat tapi sebenarnya kita nggak enggak. sahabatan juga sih, selek juga sebenarnya. Mumpung masih di sini kan. Yes. Zaman SMA itu pokoknya gue masih inget banget lagu yang sering dinyanyiin pas festival itu tuh Spirit Carry Zone. Spirit Carry Zone Dari Dream Theater. Pokoknya kalau Anjir. di festival band zaman dulu dari 2007 Iya. sampai 2010 itu kalau mungkin ada teman-teman yang relate juga kan sama kita dulu. Pokoknya Yes. kalau udah denger awal pianonya Spirit Carry Zone itu Iya. Treng teng teng. Udah. Anjir. Itu kayak anthem banget sih. udah pokoknya anak band yang lain, peserta band yang lain langsung ada Kill November nama Kill bandnya tuh, November, Kill gila. November, ngeri Kill ya tuh. Nov. Kill November pokoknya. Asli, Itu asli. kangen gak lo Abang? Band Kill Anjir, November. kangen sih sama orang-orangnya. Udah pada nggak ada kan? Udah pada nggak ada. Udah itu Highlander. pokoknya Kill November itu jadi band ngeri lah pokoknya dari maksudnya kalau sekarang masih Orang-orang yang ngeri. Iya, serem-serem semua sih pokoknya. Pokoknya sampai sekarang kalau dengar nama Kill November itu pasti terkenal sama anthemnya Spirit Carry Zone tadi. Pokoknya kalau udah piano itu masuk si Indi ya dulu ya. Indie. Namanya si Indi pemain Sekarang jadi player. camat, cuy. Iya udah. Dia Gokil. IPDN ya? Iya. Ya benar. Gokil Sekarang ya. udah jadi camat loh, bayangin. Pokoknya udah denger intro Spirit Carry Zone, player yang lain udah. Pokoknya tinggal rebutan juara 2 atau nggak juara 3. Sama vokalis-vokalis yang lain tuh udah nggak ada harapan lagi buat jadi itu. Pokoknya zaman-zaman dulu tuh gimana rasanya Sen? Merajai dunia Aduh. perfestivalan band sesungai liat Bangka apa sih bilang? Nggak tahu ya, soalnya pesertanya cuma satu sih sebenarnya. Enggak dong. Soalnya gue juga kan Oh iya, ikutan. bener. Gue juga ikutan zaman dulu. Bener. Nah, band gue tuh kalau emang mereka ikut, udah rebutan juara 2 sama juara 3 aja. Rebutan aja. Tapi pokoknya. doi keren. Travis Barkernya. Travis sama Travis McCoy. Bahkan satu-satunya orang yang bisa bikin kita lihat, wah ini Travis nih. Masa sih? Cuman pura-pura kayak gini black. doang, sebenarnya nggak tahu juga mentong apaan. Nah itu, makanya ada hal menarik dari seorang Sento R&B ini. Kenapa bisa namanya ada di belakang tuh R&B? Nah itu yang bakal kita ulik hari ini. Oke, Bagaimana? Siap? siap. Ini serius Itu potong kambing sih sebenarnya. Enggak dong. Enggak ya. Nah itu, gimana San? Maksudnya dari yang sebenarnya pertanyaan gue dulu di awal itu kenapa? Setelah kan 3 tahun tuh, maksudnya udah nggak usah diragukan lagi kalau buat rock progresif kayak gitu-gitu tuh emang udah yang ngebawain Mr. Big, Yes. yang ngebawain 3 titik hitamnya Burger Kill, Yes. yang ngebawain Dream Theater, pokoknya zaman itu bisa dibilang masih jarang lah ya. Yes. Nah itu kenapa dari yang penyanyi festival yang menggelegar tiba-tiba nyanyinya yang kayak gini-gini? Itu maksudnya apa atau mimpi kah atau dapat ilham atau gimana ceritanya tuh? Kalau back in the day sih sebenarnya kalau dibilang kenapa bisa musik yang sekarang, karena memang dari dulu sih sebenarnya dari kecil dicekokin sama orang tua tuh memang lagu-lagu yang kayak Backstreet Boys, Move It, terus Blackstreet, pokoknya yang R&B klasik gitulah, klasik R&B. Cuman karena memang
kita kan tahu ya kalau di culture-nya khususnya Sumatera kali ya. Sumatera kan pasti pride yang dikejar gitu, skill. Iya benar. Di Jawa juga mungkin adu jago aja. Yes, betul. Lagu-lagunya juga biasanya kan yang progresif, rock atau gitu. Jadi memang terkontaminasi sama itu mungkin kita ya. Sama di Bangka sendiri kan waktu itu zaman-zamannya ya abang-abang senior kita kan. Iya benar. Pada bukan ngajarin sih ya, kita terinfluence sama mereka kan karena mereka kalau mau dibilang anak band harus bisa lagu ini. Pokoknya band yang zaman dulu tuh band yang jago itu, maksudnya band yang keren itu yang semua playernya jago. Betul banget. Jadi karena role modelnya itu kali ya, jadinya kita juga termasuk saya tuh nguliknya, gue harus bisa bawain lagu ini, gue harus bisa bawain lagu ini biar gue bisa dicap anak band vokalis gitu. Jadi sebenarnya sih kesana. Dan karena festival kan pasti ngejar skill ya, jadi ya pasti. Iya itu sih yang dikejar. Kan zaman festival dulu kan itu pokoknya misalkan satu lagu tuh 5 menit, openingnya Dream Theater, nanti beres rap pertamanya hardcore, asli, beres rap kedua tiba-tiba ada udah berubah lagi Coconutrisnya. Iya bener diregein kan? Ya Allah bener lagi. Habis itu part solo aja itu gitar teh 16 bar. Buset. Pokoknya gitu-gitu tapi maksudnya gimana Setot setelah mengalami hal-hal kayak gitu. Asli sih naik turun ya. Musik tuh kayak apa ya? Kalau gue bilang sih kayak bukan pedoman hidup ya. Pedoman hidup. Ngeri banget ya. Jadi kayak maksudnya udah nggak bisa lepas dari keseharian gitu. Cuman kan karena dia nggak lepas dari keseharian, musiknya pun ikut berubah seiring apa yang gue kerjakan berubah juga gitu. Mungkin seiring kedewasaan lah ya? Betul. Jadi kan maksudnya serius ini ngomongnya. Iya jadi serius ya. Udah nggak masuk. Pindah dari Bangka menuju ke Bandung kan pasti ada proses-proses yang kayak di sini lagi ramenya apa nih, zamannya sekarang apa, sempat pasar lah ya. Betul, sempat musik screamo, terus ketemu teman-teman ngebandnya, gue sempat dulu main Latin, sempat main apa lagi ya, rock klasik gitu, klasik rock. Gue sempat bawain AC/DC cuy, waktu itu di Skor Bandung. Gila. 2000 sekarang udah nggak ada kan? Udah nggak ada. Dulu tuh sempat bawain Back in Black, gila nggak tuh? Back in Black, wah gila sih. Terus abis itu tapi memang karena dari yang kalau balik lagi karena dari kecilnya memang udah terbiasa sama music R&B, klasik, jazz, jadinya waktu itu sempat balik lagi ke ngejazz gitu, jazz pop jazz, bawain Jamie Cullum, terus bawain apa lagi ya? Ya kalau Indonesianya ya Tompi gitu-gitulah. Kan 2000 berarti setelah melewati masa festival dari 2010 berarti kan langsung ke Bandung ya? Langsung ke Bandung. Langsung ke Bandung, enggak langsung R&B dong ya? Enggak. Nah itu gimana? Maksudnya oke, sekarang tuh udah melekat banget Sento R&B. Nah maksudnya transisi dari yang festival ke situ kan tetap pasti ada. Kan dulu kan soalnya gue pernah dengar ngejazz juga kan? Iya betul. Nah itu gimana Sen? Maksudnya atau apa yang menginfluence atau lingkungan atau bergaul segala macam? Yang bisa bikin kayak gitu memang lingkungan sih yang pertama ya, karena waktu itu pertama kali jadi gue dulu punya gitaris namanya Mr. Halim. Halim itu dia memang orang Bandung, memang aslinya orang Bandung. Ganteng ya Halim ya? Ganteng banget gila. Mantannya banyak. Kok ngomongin Halim ya? Bentar, gue pertama kali kenal Halim tuh gue lihat siapa tahu nonton kan ya kan? Harus itu, nonton Lim. 2010 itu gue kali pertama gue langsung lihat sama mata gue sendiri gitaris, jadi yang datang ke gigs itu bawa koper tuh, prepare banget, bawa koper kan hardcase tuh, sama efek kan, itu gue menyadari kalau beneran emang ada efek jalan setapak kalau kata orang tuh. Oke. Jadi pas dibuka koper yang efeknya tuh segini nih, efek jalan yang setapak, kabel semua itu, nah itu pertama kali. Dan mereka acara waktu itu kalau nggak salah tribute Muse ya. Tribute Muse. Nah itu pertama kali gue lihat si Bapak Halim sangat itu keren banget, gokil banget. Itu berarti nggak salah dong Setot kayak gini. Jadi si Halim tuh memang orang Bandung aslinya, dia di atas kita kan, dia 2 tahun di atas kita. Jadi begitu dia lulus, dia balik ke Bandung. Pas kita lulus, saya ke Bandung tuh langsung diajak, langsung hari pertama kalau nggak salah langsung latihan. Nyampe Bandung? Langsung nyampe Bandung, langsung latihan. Gak ada kerjaan atau? Iya sih, lebih luntang lantung Pak, nggak tahu mau kemana. Habis itu diajak, langsung dia bilang kita ada event di Skor.
bla bla bla. Ternyata audisi dulu gue Iya. masih inget banget Tribute to Muse. Yang main tuh kalau nggak salah ada kayak komunitas yang Muse, komunitas pecinta Muse tuh, terus dia udah salah satu band yang oke lah di Bandung gitu. Jadi openingnya mereka. Kalau nggak salah tuh ada sekitar 20 sampai 30 peserta tuh di audisi. Nah, kita salah satu yang cuman 2 yang diambil buat jadi opening. Dapat tuh jadinya. Akhirnya kita dapat tuh. Kita bikin kalau gitu kalau nggak salah progre plus Latin lagu-lagu Muse digituin tuh. Jadi sampai segitunya. Nah, tapi setelah nama bandnya tuh Stairways. Jadi setelah di Bandung sebelum kuliah, gue gabung sama Stairways. Gitarisnya Halim. Abis itu Stairways-nya ganti vokalis. Itu mainin musik tadi atau Muse doang atau enggak, malah macam? lebih ke klasik rock. Oh iya. AC/DC yang tadi gue bilang, AC/DC, Led Zeppelin. Akhirnya karena memang nggak sejiwa gue gitu ya, cuma karena gue baru sampai Bandung, yang penting gue bisa ngeband nih. Akhirnya pas udah masuk ke kuliah di ITNAS, gue ketemu teman-teman yang ternyata Kalau banyak. di ITNAS-an? Gue di ITNAS. Berarti membara teh. Iya sih. Bener kan? Waktu zaman saya ada video kedua, Pak. Ada. Oh, ada video kedua. Ada video kedua. Sekarang masih membara nggak ya? Sekarang sih udah enggak. Oke. Ini, Pak. skip. Lanjut. Jadi pas di tenas tuh ada yang namanya ada UKM kan, ada unit musik modern namanya. Jadi gue masuk ke UMM. Nah di situ gue banyak banget dapat pencerahan, dapat banget bahwa ada hal-hal selain skill yang bisa diulik bener, gitu. Bener. Ada sound, ada karya sendiri, terus gimana caranya. Yang paling basic tuh genre aja ya. Iya betul, genrenya juga Bandung itu ya. kebuka lebar banget. Nah. Mau ngapain aja ada gitu. Iya, Jadi bener, dari bener. situ, oke. Akhirnya ada saat karena memang ini kali ya, karena memang lingkungannya ternyata pas gua ini kan ada banyak orang juga kan. Yes. Untungnya pas itu kita ada audisi. Nah di audisi itu tuh satu-satu dites, abis itu yang kesukaannya sama dibikin satu band. Oh. Nah jadi di situ tuh pantas hasil outputnya tuh udah betul. maksudnya Betul. kan? Jadi waktu itu namanya Jessilicious. Udah kebayang dari namanya aja ya, kita bawain lagu-lagu soul jazz gitu-gitu sih akhirnya. Bawain waktu itu apa ya? Saya lupa juga. Jason Mraz, terus Jamie Cullum, Frank Sinatra gitu-gitulah. Sosok ngomongin jazz padahal tahunya Frank Sinatra. Padahal gitu doang. Sama sih. Habis itu San? Abis itu sempat beberapa ya, tapi jadinya cuma band kampus aja sih. Belum yang bikin karya sendiri, belum yang kalau sekarang orang bilang kalau nggak punya karya kan nggak sah nih, katanya jadi musisi. Tapi emang bener sih kalau ngomongin ITNAS kan emang udah base-nya band-band indie Bandung sebenarnya. Betul. Sih? Cangcuters ya? Cangcuters dari situ juga. Almarhum Pak Eben Burger Kill dari ITNAS juga. Uki Noah juga dari situ banyak banget. Ada Hollywood Nabadi, ada Mastage and Hollywood Nabadi kan orang Bangka juga kan? Betul. Oh itu suhu kita semua. Oh, Bang Aden ganteng. Metal. Nggak metal dong. Nggak metal dong Bang Aden dong. Habis itu dari berarti yang mempengaruhi itu kan dari skena kampusnya kan, maksudnya dari lingkungan kampusnya. Betul banget. Masih jazz ya itu ya? Itu masih 2000 itu berarti 2011 ya? Sampai 2000 berapa itu? 2010 sampai dari 2012-an sampai 2015 lah. Lama, berarti lama juga. Maksudnya, tapi di era itu tuh gua ngeband terus. Atau itu nge-jazz selama 4 tahun atau? Sebenarnya sih basicnya ke sana, cuman dari masa itu tuh bongkar pasang band. Jadi gue cabut dari Jessilicious terus bikin band lagi. Abis itu tapi maksudnya masih ada selingan-selingan proyek-proyek lainnya? Yep, betul. Setelah si Jessilicious itu gue masuk nama bandnya tuh Frame Band. Frame Band tuh kita udah pernah masuk ke Naga Suara waktu itu di waiting list, Pak. Itu yang sama Iges bukan? Bukan, itu ya? Sama siapa sih yang pemain keyboard itu? Si ini, aduh gue juga Ucok. Ucok. Ya, bener. Itu enggak sih, itu Ucok itu setelah Frame. Oh, setelah Frame. Frame itu anak-anak ITNAS juga, kakak tingkat. Jadi kita bikin, terus mereka udah punya akses untuk waiting list dari si satu label. Cuman ternyata nggak jalan juga, tapi udah punya karya tuh. Kalau nggak salah tiga lagu kalau waktu itu. Terus kita rekaman, udah dapat karyanya, tapi nggak jalan. Akhirnya gue cabut lagi itu akhirnya bikin proyekan solo sendiri tadinya. Bikin trio, sorry. Itu udah hampir ke R&B. Hampir menuju, itu tuh di 2015-an. Bikin trio, trionya itu karena dari kampus waktu itu ada audisi dari Sony Music. Jadi Sony Music itu bikin audisi untuk antar kampus se-Indonesia.
Jadi waktu itu ada audisi di UTEK Regional Bandung. Nah, gue maju sebagai trio. Edan. Jadi Berarti lo keren udah dari dulu ya Sina? enggak sih. Bukan. Tapi ya sombong ya. Enggak. Soalnya gue temen, kan gue sebagai temen lo kan lihat, alah sentot apa sih yang Iya panas-panasan keringetan kan? Iya, bener Pak. Masih kok. Fotoan kan baru Iya, belajar betul. Photoshop kan? Baru Bener. belajar Photoshop, Asli. fotoan di hutan. Bikin dua, jadi dua. Freda, informasi juga pertama kali gua bikin sebuah karya di Photoshop itu Yes. sama Sentot. Jadi kita tuh berdua, Berdua. ini intermezzo aja ya. Berdua kita sengaja ke nyari lalang-lalang yang Yes. segini-segini nih. Yes. Lalang-lalang itu kita ke hutan sendiri berdua. Nanti Sentot yang Ya motoin Allah. gua. Kalau Terus udah, gantian. gue yang saya foto. Jadi nanti hasil fotonya tuh yang kayak dilalang. Kita misal guanya tuh ada 2. Itu udah proyek keren banget. Duplikat, itu. diduplikat Iya. gitu. Kita Jadi zaman ada SMA dua ya. orang. Wah, itu gila sih. Terus ada bola-bola cahaya gitu ya. Ada enggak Kalau banget. bahasa orang sekarang tuh ada lens flare, lens ada flare-nya anjir. tuh. Matahari. Terus enggak lebay tuh si fontnya. Ya Allah. Itu keren banget. Nah, habis itu Udah, lah. udah. Makanya itu intermezzo aja buat Iya. buat sekedar. Tapi itu seru. Bisa jadi kayak sekarang karena kita pernah benar alay. sekali. Benar Kita sekali. pernah alay. Benar sekali. Nah, abis itu bikin trio tuh ceritanya kita menang Nah. si audisi itu, jadi kita ngewakilin Bandung untuk naik ke tingkat nasional. Di Nah. nasional tuh di Planet Hollywood kalau nggak salah. Di Planet Hollywood itu tuh ada program dari si Sony Music. Yang menang dari si tingkat nasional ini nanti akan di nggak tahu kedepannya bakal dikontrak atau apa, tapi bakal si 10 besarnya aja. Itu waktu itu kita udah dapat beberapa panggungan, beberapa job dari si dapat komplimen di lah. situ ya. Yep. Berlanjut ya. Betul, kita dapat komplimen lah dari si Sony Music. Cuman balik lagi karena waktu itu gue bertiga, satu gitaris, satunya main violin. Tapi yang si violin ini memang bener-bener temen yang dia pengamen. Oh. Itu tuh yang manggungnya yang di mall-mall bukan sih? Iya betul. Oh, yang itu yang di betul. mall-mall ini? Betul. Nah habis itu setelah beberapa kali kita dapat job, terus kita nggak menang di audisi itu, tapi kita akhirnya dapat beberapa kali job lah dari si pihak Sony maupun dari kolega-koleganya. Cuman akhirnya setelah beberapa bulan teman gue nih akhirnya milih jalan sendiri. Yang satunya bekerja, yang satunya karena basicnya jadi pilot gitu. Iya, yang satunya jadi bidan. pilot, yang satunya jadi bidan. Jadinya ya akhirnya gue balik sendiri lagi. Itu tuh sempet down tuh maksudnya. Sempet nggak nyanyi? Sempet Atau nggak- sempet pengen bunuh diri, iris-iris Iya nadi? sih, gantung diri. Akhirnya tolong jangan ditiru. Jangan. Akhirnya gue sempat mutusin kayak gue kayaknya ngeband cabut terus nggak pernah jadi yang bener-bener gue ini sempat 2 bulan gue nggak wedding, gue nggak di kafe. Akhirnya tapi kayak nggak tahu ya, makanya tadi kayaknya si musik gue udah nggak bisa lepas dari gue gitu. Iyalah. Terus di satu kesempatan gue ketemu sama namanya, nah ini orang salah satu yang berjasa juga, namanya Berpengaruh ya? Berpengaruh lah, namanya Iki itu waktu itu dia adalah salah satu sampai sekarang member Indonesian Drummer. Bener. Iya. Itu tuh siapa? Dia juga Adanya siapa adanya? adanya Abai Akbar. Oh, Abai itu Super drummer Kids. Super Kids. Super Kids. Bener, keren itu. Pada zaman Gua itu ngefans sama Abai. lagi kencang-kencangnya tuh. Terus si Iki waktu itu lagi zaman-zamannya Cowboy Junior sama Raisa. Kebetulan dia jadi drummer. Iya, kebetulan dia keren session banget berarti ya. playernya si Raisa sama Cowboy Juniors. Nah, itu tuh yang jalan itu setelah gua kenalan, akhirnya gua diproduserin sama dia, dikenalin sama pihak-pihak yang ada, yang manajemennya Cowboy Junior, In Backbus dan lain-lain. Cuman memang karena belum rezeki kali ya. Abis itu gua Iya solo sih. tuh. Abis itu Oh, gue solo solo, abis itu? solo namanya masih Sentot Sadewa, masih nama asli. Jazz Oh, yang ada stikernya yang Iya. logonya muka itu Mukanya ada tulisan. setengah. Iya bener. Ya tahu ada. Terus abis itu bikin karya satu, judulnya tuh Single is Very Happy. Judul Tahu lagunya. gue itu. Single is Very Happy. Tahu, udah lupa tapi. tahu. Single is Very Happy sempet jalan lah. Waktu itu si bandnya Black juga lagi ini ya, lagi kenceng-kencengnya. Merintis lah. Lagi The Coffee Club. Anjing, jobnya itu- lagi seminggu 4 kali lah. Wih, keren banget sih, keren doi, keren. Jadi waktu itu kita lagi kenceng-kencengnya, lagi sering sharing lah. Kalau Black manggung gue nonton gitu. Abis itu tapi balik lagi karena mungkin nggak rezeki kali ya. Iya sih. Gue stop. Itu. Bener-bener karena satu dan lain hal materi, terus memang kesempatannya. Cuan ya. Iya, jadinya itu sih yang paling penting, Pak. Karena lawannya ya Iya itu makanya modalnya kan. kenceng-kenceng, Iya. Pak.
Soalnya kalau ada misalkan ada panggung di sini kan dulu kan pakai yang kita submit karya misalkan gini. Oh, terus audisinya di mana, bikin transportasi, sementara kita dengan keterbatasan. Soalnya kita anak kosan yang bisa dibilang struggle. Ya seperti inilah Pak, namanya anak kosan yang dari Bangka ke Bandung kan, tahu sendiri kan bagaimana. Mengejar impian Ya itu. Dulu masih semangat ya? Masih semangat. Tapi sampai sekarang juga masih semangat. Sekarang semangat, tapi beda semangatnya. Maksudnya terukur dan terarah. Nah, beres dari itu San, beres dari abis apa? Dari Iki tadi, si Abang Iki tadi. Abis itu gue sendiri akhirnya. Itu tahun berapa udah? Itu tuh udah di 2015 akhir menuju 2016. Akhirnya di satu ini karena gue memang dari dulu aktif sama gue suka sepatu, sneakers. Oh iya. Jadi betul. Jadi dari si sneakers itu gue kenal sama ada satu teman, dia itu ceweknya salah satu rapper ngetop lah di Bandung. Jadi dari situ gue sering sharing. Gue sering cerita bahwa gue udah punya ini apa segala macam tapi gue nggak jadi, gue punya karya bla bla bla. Terus dia bilang, "Loh, kayaknya gue bisa nih ngasih lu jalan keluar." Iya. Maksudnya biar bisa berkarya lagi sendirian. Si Abang rappernya tadi ya? Si rapper namanya Analyze, cewek. Oh, cewek ya? Teh Ane. Halo Teh Ane. Oh, jadi tahu gue itu. Keren iya, itu dia tuh. si Ane itu yang akhirnya ngasih jalan. Gue dikenalin sama salah satu produser di Bandung yang menurut dia bisa masuk banget sama gue. Makanya itu sih awal mulanya gue terjun ke R&B sampai sekarang. Di hip hop R&B. Berarti maksudnya sebelum apa? Oh iya ini buat informasi lagi, kan Sentot ini udah banyak tuh perjalanan karirnya. Sempet itu kan apa jadi ketua. Oh iya. Anda tahu brand sepatu yang ngetop di 2000 berapa itu? Itu 2010. Griffon Army. Yes, Griffon. Macbeth Footwear. Jadi kalau dulu Nah, anak-anak Sentot ini ketua regional Bandung. Silakan jelaskan. Ini ketua sneaker, maksudnya itu belum baru-baru booming-boomingnya kan sepatu. Yes. Nah makanya bisa dibilang Sentot ini juga selain maksudnya nggak melulu musik-musik ya. Betul. Nggak melulu musik, Sentot jadi ketua apa sih namanya Sen? Jadi itu tuh karena memang dari dulu gue suka musik sama fashion karena Fashion lah ya. itu kan beririsan ya. Jadi kita kalau ngeband ya pasti fashion outfitnya juga harus keren kan. Jadi karena kita suka banget gitu. Nah di waktu itu tuh ada salah satu brand yang waktu itu Blink 182 band. Yes. Si personelnya Tom DeLonge, si vokalisnya tuh ya? Iya vokalisnya dia punya brand sepatu namanya Macbeth Footwear. Nah si Macbeth ini waktu itu lagi booming-boomingnya nih ya kan di Indonesia. Iya, gua aja punya, walaupun yang KW kan dulu. Saya juga dulu awalnya KW Pak, habis itu bisa beli yang baru karena pas pindah ke Bandung. Nah akhirnya gue ikut si komunitasnya, gue main sama anak-anaknya. Di satu sisi gue dikasih kesempatan, kalau nggak salah tuh 2 tahun. Habis itu jadi PIC-nya si Griffon Army, pecinta Macbeth regional Bandung. Nah dari situ juga banyak banget sih gue dapet pelajaran. Kan, maksudnya... Sebelum gue R&B itu, di zaman-zaman Macbeth, gue tuh punya band emo juga. Band emo. Waktu itu kita karena eventnya waktu itu. Band apa? Killing Me Inside. Iya, gitu. bener. Kita apa ya? Seringnya main di Jackpot gitu-gitu. Kickfest gue belum pernah main tapi itu Jackpot. Pas gue udah pulang ke Bangka ya Sen ya? Itu baru-baru mau tuh. Baru-baru mau ke sana. Si Black pindah ke sini. Gue sering featuring sama dulu namanya Tebar Pesona tuh, TP. Terus ada apa? Atenalisnya Tebar Pesona. Beru sama yang pakai snapback. Sekarang ini Joe tuh punya band namanya Summerland sekarang. Iya, bener. Sama Bonti Ramadan. Terus siapa lagi ya nama personilnya? Sempat Iqmal Tobing waktu itu. Nah, gue main sama mereka. Abis itu baru ke R&B tadi. Nah, maksudnya balik ke faktor itu atau bisa memilih R&B itu atau faktor mengalir aja atau pengen dari diri sendiri. Gua mau jadi penyanyi R&B atau cuma gara-gara ngobrol lah kayaknya seru atau kayak gimana sih? Sebenarnya karena balik lagi kan tadi gue bilang dari awal kecil tuh gue biasanya dicekokin sama almarhum bokap atau tuh, karena udah familiar. Yes, karena kesukaan dari kecil kali ya. Jadi begitu dikasih bahwa ini ada jalur ini, terus lu bisa ketemu orang ini, nanti beatnya bisa lu dapet dari si produser ini, terus bisa kalau lu sendirian juga bisa kok pakai DJ segala macem. Jadi gue kayak excited gitu, oh ya juga ya. Akhirnya gue coba karena waktu itu gue juga seneng banget sama Usher, sama Chris Brown, Omarion. Jadi ya udah. Apa sih ngomongnya? Econ. Econ ya, Eden. Econ. Habis itu ya udah. Akhirnya
tercetuslah namanya Sento R&B. Karena dari siapa itu yang kasih nama? Itu Dari produser. Kan dari Sentot Sadewa, Sadewa. itu tuh udah keren banget tuh. Bro pokoknya kalau lo punya nama lo punya temen namanya Sentot Sadewa itu pasti udah keren banget. Kenapa diganti jadi Cento? Cento. Sento atau Cento sih sebenarnya? Spellingnya Sento, tapi tulisannya CNTO. Sento aja dipanggilnya ya. Sento ini genrenya R&B, tapi kenapa harus dimasukin ke namanya itu Iya. tadi produsernya berarti. Nah, dibilang dong produsernya siapa? Nama produser gue tuh ada salah satu apa ya, dia Nah, itu musisi siapa gitu? musisi hip hop senior, legend hip hop di Indonesia, namanya DULE, Dule. Walaupun gua udah tahu ya. Dule. maksudnya Iya, nggak apa-apa. walaupun udah Bang Dule, mantap Bang Dule. Maksudnya karena gua kenal Bang Dule, gue sih ngerasanya cocok emang sih. Maksudnya si Sento ini yang gue tahu kan, jadi kayak udah artis beneran loh, beneran. Maksudnya Amin. antara produser sama artis itu udah kayak yang kita nonton di TV-TV yang misalkan kayak siapa Andika Kangen Band kan itu di siapa Bang Tampan. siapa Synchronize. Ucup. Si Ucup kan maksudnya dari baju kan diatur, maksudnya dari penampilan, gaya Yes. rambut. Nah, itu yang gue lihat dari Sento hubungannya sama Bang Dule itu sampai sebegitu ya, sampai yang walaupun pernah manggung di Bangka ya Sen ya? Iya. Ada di salah satu kafe yang nggak usah kita sebutin namanya kalau itu Cafe Soul Kitchen. Itu pernah manggung sampai yang apa? Nelpon kan, maksudnya sampai yang diatur sedemikian rupa dari sepatu, dari celana, dari baju, misalnya. Setelah ngobrol, gue juga sempat ngobrol sedikit sama Bang Dule, ya katanya emang harus kayak gitu ya. Yep. Jadi maksudnya udah dibiasain, ya walaupun belum jadi artis gede yang sekelas yang kita lihat selama ini, tapi emang hal-hal kecil yang kayak gitu tuh emang udah, maksudnya dari sekarang Yep. tuh udah emang harus bener sih. Tapi maksudnya untuk yang misalkan sekelas Sento R&B ini, maksudnya untuk di apa? Ya sedemikian rupa sama Bang Dule itu gimana? Maksudnya ada yang nggak penting ya sampai bawa tas kan? Iya. Sampai ada tas, sampai ada stick golep tuh walaupun nyanyi Baseball. saya sih golep terus. Golep panjang ya. Panjang dong. Nah. Candy dong. Nah, stick golep itu gimana? Maksudnya itu dari request dari lo atau dari Bang Dule-nya? Misalnya Iya. mendingan pakai ini gaya rambutnya kayak gini-gini gimana? Betul. Kalau dari sisi wardrobe-nya harus gimana, terus kayak Nah, wardrobe bahasa keren. iya, dress code-nya harus gimana tuh, memang itu udah sebelumnya gue cuman ada ide. Waktu itu tuh salah satu idola gue, Chris Brown, dia tuh lagi suka-sukanya banget pakai baju baseball, jersey baseball gitu. Oh gitu. Terus gue banyak jersey juga, jadi ya udah kenapa enggak gitu. Gue pakai jersey juga karena masih masuk ke roots-nya juga kan, culture-nya. Tapi kesini-sini terus kata si Bang Dule-nya tuh, dia bilang harus ada sesuatu yang bikin lo maksudnya kan di era Brandingnya keren ya? iya Mungkin di ya? betul, brandingnya di era itu kan banyak banget nih penyanyi-penyanyi yang bermunculan walaupun belum ada yang hip hop R&B banget. Nah, biar gue bisa dapat spotlight langsung, event itu orang mau bad or good Nah, itu. responnya. Itu maksudnya. Tapi itu is a good marketing kan. Iya. Makanya gue banyak banget tuh. Kan gue biasa pakai tas, pakai Kan ini. pasti ya banyak lah orang ngapain Pasti sih? banyak banget. Bahkan di Ngapain sih pelaku-pelaku Sento? hip hop sendiri pun gue Masih ada digituin. kayak gitu? Cuman akhirnya kesini-sini mereka kayak yang kalau lihat ada stick baseball, ada si tasnya, udah tahu itu pasti Sento. Ya itu makanya. Sampai ke Kayako, sampai ke Bang Upi tahun 13 gitu-gitu. Pokoknya udah udah tahu ya? mereka udah ada, pokoknya kalau ada, sampai waktu itu kita ada satu event bareng namanya Bomb the Town 3 tuh. Mereka sampai di live Instagram tuh gue pengen megang stick baseball lu nih, Sen, gitu-gitu. Iya itu makanya. Ya. Emang sekarang maksudnya udah Jadi ada branding tas sama tersendiri stick baseball itu emang udah jadi satu kesatuan. Yes. Ya. Cuman Tapi pernah nggak manggung, maksudnya setelah itu tercipta, setelah itu manggung nggak pakai tas sama stick baseball? Nah, sekarang setelah 2 single keluar, sekarang tuh menuju single ketiga, Nah, gue udah ganti apa ya, kayak ada proses pendewasaan ganti diri konsep lah. mungkin ya? Sama memang karena kan kita harus mengikuti zaman juga. itu dari si Bang Dule tadi atau Sentotnya? Maksudnya, Bang udah 2 tahun lah udah, maksudnya ya udah mendingan kita ganti konsep atau kayak gimana? Sebenarnya itu bareng-bareng sih ya, keputusannya bareng-bareng. Memang ada pro kontra, cuman akhirnya gimana nih biar ini, akhirnya gue potong rambutnya yang kayak gini. Tapi perasaan udah dari dulu kayak Biar niga-niga banget. Kalau dulu kan pakai topi. gitu?
Iya. Selalu pakai topi, pakai ini. Jadi kalau Tapi sekarang kurang hitam sebenarnya. makanya nih gue Biar bangga biar tanning ya lagi. benar sih. Bener. Nah kan tadi kan kita Setot udah ngebahas masalah single ya. Ya. Udah 2 ya. Udah 2. Nah itu gue tahu pasti. Karena dia single pertama dia yang produce video klipnya. Benar sekali. Bapak Nah, ini itu. multi talent sekali Enggak ya. juga. Saya cuma mengisi waktu luangnya sebenarnya. Enggak itu single pertama itu The Right Time ya Sen ya? Judulnya The Right Time. Itu gimana proses produksi? Kita ngomongin proses produksi dulu ya. Bisa tercipta The Right Time itu bagaimana? Lagunya ya? Ya, lagunya. Lagunya itu, nah sebelum, jadi kenapa gue bisa secinta itu sama R&B sekarang? Karena gue tuh kan dari yang tadi kita udah cerita tuh, dari anak band, anak festival, perjalanan panjang ya. perjalanan panjang. Nah di genre ini, di culture ini, gue tuh kayak disuruh belajar dari nol lagi. Gue tuh sebelum nulis lagu, gue dikasih culture-nya dulu. Lu harus ngerti roots-nya, lu harus ngerti culture-nya, sampai lu harus ngerti kenapa pelaku-pelaku hip hop kayak Snoop Dogg kayak gitu-gitu bajunya gombrang, warnanya cerah-cerah. Iya, bener. Kenapa pakai topi harus hip hop itu? Kayak nyentrik lah iya, pokoknya ya. itu ada Yang sejarahnya. kalung-kalung. Ini Betul. nggak pakai kalung Sen? Enggak. Tadi enggak, jangan gitu dong. Lanjut. Nah, gue harus ngerti itu dulu, karena setelah gue ngerti itu, bener-bener gue bisa nyemplung dan oh iya, gue tuh bener-bener di roots-nya loh. Jadi gue berkarya tuh bener-bener ngerti dan bener-bener paham gitu. Jadi harus seperti apa, attitude-nya gitu. Kata anak-anak sekarang tuh nggak poser lah ya. Yes, Bener betul ya? banget. Jadi emang berarti keren. Karena ngaruh banget sih. Jadi maksudnya sebelum itu gue kayak menggebu-gebu kayak, ayo kita bikin karya, kita bikin karya. Justru kalau sama mereka enggak, lu dasarnya pondasinya gue harus bangun lu. Cekokin dulu. Iya, gitu ya, bener. lo harus ngerti maksudnya R&B. Yes. Kata R&B tahu dari mana? Betul. Terciptanya di mana? Pertanggungjawabannya, Pak. Iya sih. Pertanggungjawabannya karena bener, gue begitu keluar karya, keluar lagu, pasti kan gue di interview di radio mana, ada yang khusus hip hop, ada yang enggak gitu. Itu harus bisa gue pertanggungjawabkan. Nah, soalnya kan kalau kita denger genre R&B kan Yep. apa ya? Maksudnya siapa sih? Selama- Apa sih R&B? Iya, selama ini kan orang tuh terlalu berpatok sama genre ya. Padahal si hip hop R&B itu culture, budaya. Jadi itu hal yang bisa gue angkat juga, bahwa ini tuh sebenarnya budaya loh. Pokoknya kalau ngobrol ini panjang banget sih. Berarti ada 5 elemen maksudnya hip hop gitu-gitu. Sebelum lo terjun bebas ke R&B, sengaja udah paham lah ya. Yes. Maksudnya udah nggak kagok. Biar misalkan. cinta dulu. Nah, nanti takutnya kan ketemu sama orang kan, wah, udah di nama belakang loh. Bahaya banget kan sebenarnya kan. Betul. Udah di nama belakang tiba-tiba ada yang siapa gitu, Tuan 13 ditanya lagi cerita sejarah R&B nggak tahu, malu juga kan. Makanya berarti termasuk musisi yang beneran musisi sih sebenarnya. Amin. Nah, balik ke karya tadi. Karya. The Right time. Itu bagaimana bisa Setelah itu terjadi? akhirnya setelah proses kalau nggak salah gue sempet hampir 2 bulanan lah. Gue dicekokin terusnya dulu, pulang pergi studio tuh jam 3 pagi, jam 2 pagi. Tapi fun dan seru karena gue mulai dari nol. Akhirnya setelah itu gue mulai nulis lagu, liriknya, musiknya dibuat sama si Bang Dule, dibikin rupa. Oh, The Right Time itu musiknya dibikin sama Bang Dule? Even sampai ke proses kerja bikin lagunya pun jadi beda. Kalau biasanya kita kan ketemu notasi nih, gua ada notasi nih, kita Langsung cari akordnya pakai gitar segala. Kalau di hip hop kebanyakan tuh beatnya udah jadi. Ah. Beatnya udah jadi dan kita itu nge-rhyme, nge-flow di beat yang udah jadi. Tingkat kesusahannya tuh di situ. Jadi lagunya udah jadi satu lagu. Abis itu gue gimana caranya gue bisa bikin lirik, gue bisa ngeflow ke lagu yang udah jadi itu. Sebenarnya susah nggak sih Sen? Maksudnya kalau misalkan kita musik pop kayak rock kayak gitu kan beda lah. Mungkin kan misalnya kayak gue orang awam kan taunya R&B itu kan yang penting beat. Bener nggak sih? Maksudnya yang penting beat, ada nge-rapnya, itu udah bisa dikatakan R&B misalkan kayak kalau orang itu. Maksudnya kalau buat pengen bikin suatu karya R&B itu maksudnya ada patokan atau pakemnya khusus gitu, atau ada yang rap itu udah dibilang R&B gitu. Sebenarnya sih nggak bisa sebenarnya kita nggak bisa mengkotak-kotakan juga ya, karena kan orang punya persepsinya masing-masing. Even kalaupun dia mau jemput dia R&B segala macam ya why not, karena kan dia punya ininya masing-masing. Kita nggak bisa memaksakan. Cuman alangkah baiknya kalau kita mau mempredikatkan diri kita sebagai sesuatu, ada baiknya kita bisa mengerti apa yang kita bisa dipertanggungjawabkan lah. Itu aja sih. Nah, kalau buat lagu yang ini memang dari tadi sih tingkat proses bukan kesusahan ya.
proses kerjanya aja udah beda, dan itu tantangan yang baru banget karena selama ini gue kalau proses kerjanya itu ya kayak tadi bikin notasinya sambil gitaran apa. Ini tuh gimana caranya gue harus bikin lagu di atas lagu yang udah jadi. Udah terstruktur gitu ya. Udah gimana gue bisa bikin bagan yang enak, tetap eye catching, terus ada biar irgasm gitu-gitu. Iya, bener-bener. Itu. Tapi emang beneran maksudnya jujur enak sih, Son. Amin. Nyanyi ya tadi. Thank you. Ini cek di Spotify sama YouTube. Pokoknya itu The Right Time udah ada di Spotify kan ya? Udah ada Spotify. Udah di Spotify, juga. YouTube pokoknya. YouTube video semua, klipnya udah ada. Yes. Video klipnya udah ada 2. Video klipnya ada 2. Eksplisit ya. Eksplisit yang satu gitu. ada cewek seksinya, yang satu di ada pantai. cowok seksinya. Kan yang satu ada siapa? Rapper itu kan. Itu yang lagu pertama atau yang kedua sih? Lagu pertama. Yang ada Bang siapa yang gondrong? Bang Maliman. Nah, itu ada yang nge-rap teriak-teriak gitu. Yes. Nah, yang satu jadi yang di pantai itu ada cewek seksinya, yang satunya video klip satunya ada cowok seksi itu Bang Maliman. Betul. Nah, single kedua San? Single kedua itu judulnya Tersesat. Nah, gue itu sama si Bang Dule karena gue awam, akhirnya gue dikasih challenge. Jadi di setiap lagu gue harus naik level bagi dia, bagi kita. Oh iya bener. Jadi gue harus beda-beda tuh, kan rules yang R&B banyak nih. Nah, gue harus setiap lagu tuh menampilkan rules tadi. Jadi di lagu pertama gue pure R&B, di lagu kedua itu judulnya Tersesat, gue ngambil satu culture hip hop, reggaeton, dancehall. Nah, makanya lagunya kalau kalian denger Tersesat itu judulnya si genre musiknya tuh agak-agak reggaeton sama dancehall. Iya bener. Soalnya kalau misalkan didengerin bener-bener gitu, didengerin yang antara The Right Time sama beda banget kan? Nah, itu maksudnya tapi dua-duanya masih bisa di black music, masih di black iya, music, bener. masih di satu culture R&B. Iya bener. Nah, gue tuh di setiap lagu si misinya adalah itu bahwa memperkenalkan R&B tuh banyak loh. Gitu luas sih. maksudnya nggak Betul. harus yang R&B tuh harus kayak gini. Yes. Kan Yes. ya tahu sendiri kan orang-orang Yes. maksudnya ada gitu. Itu sih. Di single ketiga yang nanti bakal rilis juga gue ngambil sisi-sisi lebih kekinian, ada campur-campur musik trap gitu-gitu yang kekinian sekarang lah. Tapi 2 single itu udah ada video klipnya. Maksudnya yang Udah kedua, ada yang video kedua klipnya. udah. Yang kedua juga udah ada lengkap, ada video klip, udah bisa didengar di Spotify juga. Terus project-project lainnya sih misalkan kayak yang apa? Sentot ini tuh gue maksudnya kan masih berhubungan lah di Instagram Ya. segala macam. Yang proyek-proyek yang sama apa? Ada ninja-ninjanya itu Yes. apa tuh? Ya, maksudnya kan kita di Bandung itu culture-nya kan biasanya ada satu komunitas juga kan. Kita hidup dari komunitas Sentot juga. gabung sama komunitas. Jelas harus, karena kalau nggak berafiliasi sama abang-abang pendahulu atau hip hop culture-nya di sana, kita kayak Apalagi Bandung ya sebenarnya. Iya. Bandung kan emang Betul. terkenal bener komunitasnya banget kan. komunitasnya. Kayak nggak sah aja gitu, dan kayak gue harus bisa nancepin peta bahwa gue ada loh, tapi gue masih bawa misi bahwa gue tuh orang Bangka yang nancepin peta di Indonesia. Nah. Gue bikin Bangka tuh ada di peta Indonesia gitu. Bener-bener. Misinya sih ke sana. Tapi emang maksudnya tiap manggung kan lo selalu nggak pernah ngilangin Bangkanya tadi kan? yes, Bangka boy with attitude. Eden, itu tahu nggak artinya? Apa sih? Nah itu pokoknya kalau bahas masalah R&B kan gue juga nggak tahu nih. Jadi nah itu, maksudnya kalau kan tadi udah sejarahnya, udah karyanya. Kalau dari live performnya, kan maksudnya kita misalkan, gue juga kan pernah, maksudnya di Bandung kan dulu, maksudnya banyak gigs banyak tuh, apalagi ngomongin Bandung kan. Dari reggae terkenal sama ska, sama indie-nya. Maksudnya kalau R&B ada nggak sih indie khusus R&B atau gimana sih ngomongnya? Maksudnya stage Yes. apa sih panggung indie yang khusus R&B? Aneh juga kan? Iya udah. Maksudnya gue pernah denger San, di Bandung ada nggak sih? Kalau di sana, kalau di Bandung sih kebanyakan memang kita club to the club ya, club to club gitu. Maksudnya kayak misalnya ada siapa, terus acaranya misalnya ada DJ siapa, gitu. Kita jadi. Oh berarti lebih ke yang lebih ke sana. Cuman klub malam gitu ya? Betul. Cuman kalau gue pribadi sih justru nyasarnya ke festival-festival di sana. Jadi kayak misalnya Jazz Coast to Campus, ataupun acara-acara kayak gitu. Soundrenalin, Sound Session lebih ke arah sana. Berarti maksudnya peluang buat gedenya itu lebih besar sebenarnya. Maksudnya peluang ada untuk chance, jadi lebih ada besar chance. itu lebih gede maksudnya. Ada. Kan selama ini kan maksudnya kalau emang kita ngomongin skena musik di Bandung kan misalkan kayak folk kayak gitu kan banyak banget tuh band yang dari audisi pengen konser juga kan itu banyak banget. Nah mungkin ada salah satu positifnya ngambil genre itu
Maksudnya karena bisa dibilang nggak sebanyak genre yang lainnya, lebih mudah buat Ya, lebih dikenal mungkin ya. penetrate to the marketnya lebih enak sih karena kan spesifik banget gitu. Kalau featuring sama siapa aja yang udah pernah San? Featuring alhamdulillah Tuan 13 ya, keren banget itu. waktu itu udah pernah ini featuring sama Tuan 13 sama Bang Dule, judulnya Terapi Bintang. Oh iya itu. Betul, keren banget Terapi itu Bintang. lagunya. Terus featuring sama teman-teman rapper dari kita tuh ada namanya Voicen, jadi kolektif grup isinya rapper-rapper sama penyanyi R&B. Kita bikin karya judulnya Voicen 1, itu isinya ada 7 ada 6 rapper. Oh iya itu ramean ya? Iya, ramean. Itu semua dari seluruh Indonesia, ada dari Medan, ada Purwakarta, pokoknya tersebar luas lah. Iya, bener, Terus terakhir featuring sama Bang Dule juga, lagunya ngangkat cerita tentang vape, judulnya. Ada gue itu nonton. Nah, bisa sekarang kan Bang Dule lagi gila-gila vape ya? Yes. Ya kan? Dia lagi giat. Kan dulu pas pertama kali Dia kenal punya Bang vape Dule store belum sana kan? di sana. Iya, di Pekanbaru ya? Iya, di Pekanbaru. Iya benar-benar. Jadi judulnya Drip Trip, gua judulnya Pokoknya cek di YouTube aja ya? Pokoknya semua cek di YouTube aja. Iya benar-benar. Itu. Kita ngomongin. Nah, ini sesi yang menurut gua paling gua suka. Kita ngomongin skena permusikan. Wih, jeng. Kan maksudnya oke lah kita nggak ngomper antara Bandung sama Bangka. Nggak, maksudnya nggak adil juga kan. Nggak bisa apple to apple ya. Nah, nah kalau menurut Sento nih, maksudnya kan udah tahu juga kan skena musik di Bangka, maksudnya kenapa musik di Bangka nggak, ya kita maksudnya belajar dari Bandung aja. Maksudnya apa hal yang menurut Sento perbandingannya itu, maksudnya gapnya itu bisa terlalu jauh sih kita yang di daerah sama yang di itu. Maksudnya gua nggak ngomongin skill karya itu ya, maksudnya apa kalau bisa dibilang yang Sento terasain masukan lah, sengaja berupa masukan kenapa sih maksudnya musik yang kita di daerah nggak bisa jaringannya atau dari pemikiran anak-anaknya nggak se open minded yang di Bandung mungkin ya, maaf kata nih. Nah kayak gitu maksudnya apa? Kira-kira sebenarnya sih kalau dibilang problematika ini sebenarnya kayaknya dirasain sama second city di seluruh Indonesia ya. Pasti ada kota-kota besar yang ini memang udah duluan dengan perbedaannya sama daerah-daerah yang memang second city-nya. Jadi kayak kota-kota keduanya gitu loh. Nah, sebenarnya sih klise sih pasti ya. Mungkin apa ya? Pola pikir tadi masuk juga. Berarti yang di daerah masih norak? Enggak norak ya, bukan noraknya sih, cuman mungkin belum teredukasi. Karena gini, karena kayak kita tuh festival ngejarnya skill apa segala macam. Mungkin karena habit di sini juga. Tapi zaman itu, kalau zaman sekarang kan kita udah sekarang apa-apa YouTube. Terus musisi yang indie tuh sekarang bisa lebih terdengar gaungnya. Terbukti kan sekarang juga kalau gue lihat dari waktu kita dulu ke si Bangka yang sekarang SMA dulu ya. Udah lumayan keren nih si Bangka, udah punya musisi-musisi sekarang udah pada Bangka udah punya Sandia yang soundtrack. Iya betul. Itu kan. Yang udah bisa tembus go nasional gitu. Ada orangnya di sini. Iya ada orangnya. Itu keren banget. Sandia keren sih. Maksudnya sekarang tuh ada perbedaan. Kalau dulu orang bikin band yang jago. Kalau sekarang orang bikin band harus punya karya. Jago-jagoan ya. Kalau sekarang orang bikin band di Bangka ini udah mulai kayak yang gue bikin band, gue pengen punya karya sendiri. Gue nggak pengen cover lagu-lagu orang. Nah itu udah perbedaan yang signifikan sih. Cuman kalau belum menyeluruh ya mungkin memang harus diedukasi lebih lagi. Ya, tapi sebenarnya bukan tugas kita ya. Maksudnya nggak tugas kita sih. Juga maksudnya siapa tahu maksudnya apa sih ada hal mendasar. Maksudnya ya kita walaupun nggak bermaksud menggurui ya, betul, tapi maksudnya betul. siapa tahu ada, maksudnya kita tuh yang misalkan dari pengalaman Setot di Bandung, orang ngeband tuh maksudnya bikin band tuh tujuannya tuh apa gitu, maksudnya kan ya bener sih kalau emang masih banyak yang di daerah yang bikin band cuma buat nunjukin skill jago-jagoan. Nah itu gimana sih, maksudnya apa yang harus, termasuk gua punya band yang sekarang udah hampir bisa dikatakan hiatus. Takut hiatus. Takut ngomong bubar nanti yang personil lain marah, padahal nggak bubar kan, tapi dibilang nggak bubar. Tidak ada pergerakan sama sekali. Dan maksudnya itu apa yang bisa dilakuin sama kita yang di daerah-daerah ini. Apa yang bisa dilakuin biar bisa, maksudnya
ya kan pengalaman mengajarkan segalanya. Iya Maksudnya apa yang bisa kita dapat dari maksudnya apa sih gitu, ada momen atau sebenarnya yang orang Bangka tuh mau bikin band tuh sebenarnya harus kayak gini dulu, harus Iya. sabar, nggak cuma mikirin panggung, nggak Iya. cuma mikirin atau bisa dibilang terlalu money oriented, Oke. karya belum punya tapi harganya udah mahal. Oke. Nah itu, tapi ada kan? Iya ada kayaknya. Kan bajakannya kayak gitu kan, Iya ya, sih. karya belum. Iya ini Yes. mah nggak ngomongin, ya pokoknya. Ya, kita Ya, nggak offense. Kita Nah nggak itu offense. benar. Maksudnya kan ada lah pasti hal-hal kayak gitu kan. Nah, menurut saya tuh gimana, atau di Bandung tuh anak-anak band tuh nggak mikirin duit atau berdarah-darah dulu di awal itu, nah kayak gimana? Memang culture-nya juga udah beda ya. Kayak tadi kita balik lagi ke culture. Kalau di sana tuh di tiap gang, di anak-anak kecilnya, Iya. mereka band itu buat berkarya, emang buat have fun, emang buat nunjukin bahwa gue tuh karyanya ada loh, bikin lagu apa segala macam. Kalau di sini mungkin ya tadi ya, bikin bandnya tuh ada hal-hal lain yang kita nggak bisa nyalahin. Ada faktor lain ya? Betul. Bikin band cuma buat bikin job band panggung gitu. Betul. Pengen bisa tenar. Iya. Padahal mah tetap bawain lagu orang kan. Iya itu makanya. Nah perbedaannya di sana, kalau di sana tuh bikin band ya buat bikin karya sendiri. Iya, Karena mereka udah sadar bahwa end up-nya nanti ya harus punya lagu sendiri. Kalau enggak ya kita cuma jadi band cover. bener sih. Walaupun itu nggak salah ya buat teman-teman semua yang band cover yang memang nyari uangnya atau nyari rezekinya di sana, nggak salah sama sekali. Cuman kalau kita bicara idealnya musisi itu kayak gimana gitu. Ya enaknya sih kita punya karya sendiri gitu. Karena apa? Karena kayak kita kan sekarang pasti punya idola tuh. Idola-idola Nah. kita kan mereka punya karyanya. Kita mengidolakan si hasil karyanya kan. Itu sih kalau menurut gue ya. Berarti Perbedaannya cuma itu aja. sebegitu pentingnya. Betul, karena penting banget dan karena anak-anak Bangka itu banyak banget yang keren di luar sana. Yang Nah, punya band itu. sama anak sana kayak Bang Aden tuh dia punya Hollywood Nabadi keren banget. Itu mah udah keren banget lah. Iya, Levelnya makanya udah beda lah itu mah. Betul. harusnya si pengetahuan ini bisa jadi hal yang inilah lebih umum di Bangka gitu. Harapannya sih. Berarti emang misalkan kayak berkarya, tapi ini ada satu lagi misalnya yang terjadi di anak-anak ya. Ya. Maksudnya yang oke, kita ngomongin bikin band itu nggak money oriented. Ya. Tapi maksudnya kalau di Bandung tuh misalkan kayak di level-level band ini tuh dari pihak apa? Dari pihak IO-nya maksudnya atau cuma ngeband doang atau butuh transportasi sama itu nggak sih? Maksudnya Sen, ada nggak yang udah Sentot alamin selama ini maksudnya? Nah, yang menariknya adalah kalau di sana walaupun belum se proper di luar negeri ya. Kalau di sana biasanya udah sampai ke hal manajerialnya juga udah diatur. Nah, jadi si musisi itu emang dia fokusnya ya bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Dia mikirin gimana caranya si lagu ini buat next songnya atau next albumnya bisa lebih baik dari album kemarin. Iya, bener. Jadi dia soundnya dibenerin, equipmentnya, itu lirikalitasnya. Si bisnisnya itu memang ada orang lain lagi yang mengurus, makanya ada manajer, ada stage manager, ada wardrobe apa segala macam. Karena Mungkin, memang itu sih yang diperluin. Hal itu yang mungkin di sini kita belum terbiasa. Mungkin bener sih, maksudnya Ya. balik lagi ke tadi, misalnya kalau riskannya itu misalkan kayak di daerah-daerah, oke, maksudnya kita kasihan juga kan, maksudnya kita misalkan ada acara gigs band Iya. yang ngundang band tapi nggak dikasih apa-apa, nah itu betul. atau menurut Sentot kita tuh bisa terjebak di situ nggak sih? Bisa, Maksudnya Bang. sikon sekarang di Bangka tuh kalau menurut gue ya terjebak di yang kalau ngeband teh harus ada imbalannya. Itu gimana sih? Maksudnya bisa dibilang kayak gitu nggak sih? Oke, Jadi oke, misalkan oke. kalau nggak ada itu, diomongin kemana-mana, Iya. tuh. Nah itu kalau menurut Sentot gimana sih cara untuk menghilangkan itu gitu? Maksudnya menyadarkan ke anak band itu ya, Iya. emang berkarya yang paling penting gitu. Iya, jadi maksudnya gini, sebenarnya sih itu bakal banyak sudut pandang ya. Pertama mungkin kalau kita dari CEO-nya, kalau IO-nya sampai kayak gitu, kita harus lihat acara-acaranya. Cuma kalau acaranya udah banyak sponsor segala macam, kalau nggak dibayar kebangetan Nah, sih. Itu itu. pertama. Terus tapi kalau ada acara yang memang
kolektif dari anak-anak, dari teman-teman, terus impactnya bisa bagus untuk si band yang mungkin si band ini atau musisi ini baru mengeluarin karya, dia butuh panggungan, jam terbang segala macam, itu sudut pandang pasti banyak banget. Cuman kalau boleh saran sih ya itu tadi sih ya, kita harus tahu posisi kita di mana, terus kita siapa, apa yang kita kejar, itu goals-goalsnya, tujuan-tujuannya harus dikejar. Kata-kata kita siapa itu yang harus disadari oleh jadi semua. itu sih maksudnya kan dengan dari hal itu kan maksudnya dari aspek itu aja itu kita udah bisa bikin perbedaan gitu. Maksudnya kayak kalau kita sadar gue siapa, oh gue seorang musisi yang udah punya apa, punya karya berapa segala macam, gue manggungnya tuh profesional loh, gue punya manajer, gue punya stage manager, gue udah tahu ngerti gimana gue bisa bikin acara ini narik audiens gimana, gue bisa mempertanggungjawabkan kalau lu bayar gue segini, gue bisa ada pertanggungjawabannya. Nah, hal-hal itu kan bisa bisa saling menguntungkan dari satu pihak ke satu pihak yang lain. Gitu. Nah, hal-hal itu sih yang harusnya mungkin bisa diedukasi gitu. Tapi kalau menurut Sentot lebih penting karya banyak atau jam terbang yang banyak untuk dapetin budget mahal? Kalau bisa sih dua-duanya. Cuma kalau banyak sih, benar. Soalnya iya. banyak yang karya udah banyak, maksudnya di daerah tuh bener sih nggak ada, karena kita nggak punya takaran harga mungkin ya, maksudnya kita nggak bisa tiba-tiba gue punya band tiba-tiba naruh harga segini ya. Kalau cuma levelnya di bawah-bawah mah oke. Nah itu kan ada yang band yang karyanya banyak sama band yang nggak ada karya tapi jam terbangnya banyak ya. Nah kalau menurut sudut pandang Sentot tuh lebih bisa dikasih budget gede yang mana? Ini mah cuma ya sekedar sudut pandang aja. Oke. Itu pokoknya thank you banget Sentot, thank you Bubble. Udah sejam setengah ya? Itu sejam setengah. Nggak kerasa kan Nggak ya? kerasa ya? Kan nggak kerasa ya, padahal gue juga nggak tahu dia tadi ngomong apaan. Pokoknya jangan lupa follow Instagramnya sento.mp3. Itu Instagramnya? Udah ganti? Karena Sento R&B lagi? Enggak, karena apa? Kenapa sento.mp3? Iya. Kenapa nggak sento.3gp sih? Iya kan karena gue musisi lagu. Kalau gue fotografer aneh aja sih. .jpeg. Kalau gue videografer .mp4. Iya. .jpeg, Jadi karena gue ngeluarin lagu, gue musisi .mp3. Iya, terus Spotify-nya? Spotify-nya di Sento R&B. Jangan lupa, kalau Spotify itu apa sih? Follow ya? Follow. Tapi gue dengar kalau Spotify itu harus dimasukin apa? Harus dibikin favorit ya, playlist ya? Iya, betul. Biar duitnya lebih gede atau gimana? Kan ya? Betul sekali. Harus dibikin playlist ya. Pokoknya single The Right Time sama single Tersesat bikin di playlist kalian semua. Dibikin playlist lah, kasihan lah. Saya yang termasuk musisi yang bisa dibilang agak uangnya agak itu. Jadi itu subscribe juga ya YouTube ya. Bener sih. Pokoknya subscribe juga di YouTube Sento R&B. Benar. Sama subscribe juga apa? Aryan. Gue mau ngomong itu, tapi nggak jadi. Subscribe juga Bubbleku underscore. Itu jangan lupa. Oke. Itu aja. Nggak sedikit juga, banyak juga kita ngomong di Local Pride kali ini. Subscribe juga ya. YouTube-nya apa, Bung? Bubbleku aja. Bubbleku pokoknya. Subscribe Bubbleku. Udah monetis belum, Bung? Belum monetis. Kasian ya. Berarti ini nggak ada cuan-cuannya? Kita nggak dapat cuannya. Ya udahlah, terserah lah mau di enggak dong. Nah, itu pentingnya support lokal, kan namanya Local Pride. Betul. Harus di-subscribe. Terus apa lagi selain YouTube? IG-nya apa? Oh, kan udah ya. Bubbleku underscore. Pokoknya ada di mana sih? Di sini lah pokoknya lah. Ya pokoknya di sini lah pokoknya. Oke. Sampai jumpa di Local Pride selanjutnya. Gua Rian. Gua Sento. Dadah. Peace out. Hidup Local Pride. Yeah, metal. Jadi idol. Begini.